Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Hanafi dari Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional. Saya ingin menjelaskan tentang UAS PLU yang bertema sintaksis. Pengertian sintaksis. Pengertian secara etimologi kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan kata tatein yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Selain itu, dari bahasa Yunani, sintaksis juga berasal dari bahasa Belanda, yaitu sintaksis. Sintaksis juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu syntax. Istilah sintaksis Belanda, sintaksis, ia bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan tentang seluk-beluk wacana, kalimat, frasa, dan klausa. Pengertian sintaksis dari berbagai ahli. Pertama, menurut Gleason 1955, syntax may be roughly defined as the principle of agreement of the condition of intellect condition of variant skills. Yang artinya sintaksis mungkin dikaitkan dari definisi prinsip arrangement konstruksi atau kata ke dalam konstruksi besar dari bermacam-macam variasi. Menurut Robert 1964 yang berpendapat bahwa sintaksis adalah bidang tata bahasa yang menelaah hubungan kata-kata dalam kalimat dan cara-cara menyusun kata-kata. Ferrar mengatakan bahwa sintaksis adalah terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan yang merupakan tempat-tempat kosong yang tidak mempunyai arti apa-apa. Profesor Dr. Handes M. Ramlan mengatakan bahwa sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa linguistik yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Profesor Dr. Suparman Heru Santosa mengatakan bahwa sintaksis merupakan studi tentang hubungan antara kata yang satu dengan kata yang lain. Dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa sintaksis merupakan bagian dari ilmu bahasa yang di dalamnya mengkaji tentang kata dan kelompok kata yang membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Lingkup cangkupan sintaksis. Cangkupan sintaksis menurut Ramlan 1987 meliputi frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Menurut KR 1994, satuan terkecil adalah kata yang secara hierarki menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat, sedangkan unsur pembentuk wacana adalah kalimat. Berdasarkan pengertian sintaksis di atas, dalam tataran sintaksis kata merupakan satuan terkecil yang secara hierarki menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frasa. Maka di sini kata hanya dibicarakan sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, yaitu dalam hubungan dengan unsur pembentuk satuan yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Frasa bahasa Indonesia. Frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik adalah frasa yang tidak memiliki konstruksi sama dengan unsur atau komponen pembentuknya. Artinya salah satu komponen dari frasa eksosentrik tidak dapat saling mengisi ketika dipisahkan. Frasa eksosentrik mempunyai dua komponen. Komponen yang pertama berupa perangkai yang berwujud preposisi, partikel, dan komponen kedua berupa sumbu frasa yang berperangkai preposisi disebut frasa preposisional atau frasa eksosentris direktif, dan frasa yang berperangkai sumbu disebut frasa eksosentris non direktif. Dua, frasa direktif. Pada dasarnya frasa preposisional menunjukkan makna berikut. Yang pertama, tempat, seperti di pasar, rumah, dan pada dinding. Dua, asal arah, seperti di kampung dan sekolah. Tiga, asal bahan, seperti cincin dari emas, kue dari tepung beras. Keempat, tujuan arah, seperti ke Lampung, ke kampus, ke Jakarta. Kelima, menunjukkan
peralihan, seperti kepada saya dan percaya terhadap Tuhan. Yang keenam, perihal seperti tentang ekonomi, terkenang akan kebaikan. 3. Frasa non-direktif. Frasa eksosentris non-direktif yang pertama adalah frasa yang sebagian atau seluruhnya memiliki perilaku yang sama dengan bagian-bagiannya, seperti si kancil, si terdakwa, si kancil, dan sang kekasih. Kedua frasa yang seluruhnya berperilaku sama dengan salah satu unsurnya, artinya terdakwa dan kekasih memiliki perilaku sama dengan si terdakwa dan sang kekasih. Ketiga, frasa yang tidak memiliki perilaku yang sama dengan bagian-bagiannya, sama seperti mulia sama besar yang hebat. 4. Frasa endosentrik. Frasa endosentrik adalah frasa yang memiliki distribusi atau sama setara, sehingga ketika salah satu unsur dihilangkan, frasa tersebut akan tetap dapat digunakan. Selain itu, frasa ini juga memiliki salah satu bagian-bagian disebut komponen atasan dan komponen bawahan. Kedua komponen ini disebut karena frasa endosentris memiliki distribusi sama dan salah satunya sebagai pendukung atau pembatas. Frasa koordinatif adalah frasa yang komponen pembentuknya terdiri dari dua komponen atau lebih yang sama atau sederajat. Karena bentuk yang sederajat, maka frasa ini dapat dihubungkan dengan konjungsi koordinatif tunggal seperti dan, atau, tetapi, maupun, dan konjungsi lainnya. 5. Frasa atributif. Frasa yang terdiri dari inti dan penjelasan modifikator, sehingga frasa ini mengandung hanya satu inti yang dapat didahului atau diikuti oleh modifikator. Inti dan modifikator dapat terdiri dari salah satu kelas kata seperti nomina, verba, adjektiva, atau adverbia. Jadi hanya ada unsur-unsur pusat ataupun unsur inti, sedangkan unsur lainnya adalah atribut yang tidak setara karena tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dengan kata penghubung. 6. Frasa koordinatif. Frasa koordinatif terdiri dari unsur pembentuk yang memiliki kata dengan kedudukan sama, sehingga unsur-unsur bisa dihubungkan dengan kata. 7. Frasa apositif. Frasa yang memiliki keterangan yang ditambahkan atau diperjelas. Frasa ini identik dengan nomina atau kata benda. Unsur-unsur pembangunan frasa apositif itu memiliki kedudukan yang sama sehingga bisa saling menggantikan. Fungsi sintaksis unsur kalimat. Menurut Alwi, tiap kata atau frasa dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkan dengan kata atau frasa lainnya yang ada di dalam kalimat tersebut. Fungsi ini bersifat sintaksis, artinya berkaitan dengan urutan kata atau frasa dalam kalimat. Fungsi sintaksis utama adalah predikat, subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Di samping ini, fungsi lainnya adalah atributif yang menerangkan, koordinatif yang menggabungkan secara setara, subordinatif yang menggabungkan secara bertingkat. Predikat dalam bahasa Indonesia dalam berwujud frasa verbal, adjektival, nominal, numeral, dan proporsional. Berikut ini adalah beberapa contoh predikat. Ibu sedang makan di dapur. Yang kedua, kita tidak harus pergi sekarang. Yang ketiga, masalah koperasi sudah ditelaah oleh pemerintah. Yang keempat, gempa minggu lalu keras sekali. Yang kelima, harga makanan sangat mahal. Yang keenam, rumah usahawan itu besar dan mewah. Di samping predikat, kalimat umumnya mempunyai pola subjek. Dalam bahasa Indonesia, subjek biasanya terletak di muka predikat. Keadaan subjek dapat berwujud nomina, tetapi pada keadaan tertentu kategori kata lain juga dapat memiliki fungsi subjek. Dari contoh di atas, tampaklah bahwa subjek untuk kalimat adalah ibu kita dan masalah koperasi untuk kalimat BA 2A BC gempa minggu lalu, harga makanan dan rumah usahawan itu besar sekali. Subjek yang bukan nomina terlihat dari contoh
Satu, membangun gedung makan biaya. Yang kedua, berhitung tidak mudah. Yang ketiga, merah adalah warna dasar. Ada juga kalimat yang mempunyai objek. Pada umumnya objek yang berupa frasa nominal berupa di belakang predikat yang berupa frasa verbal transitif aktif. Objek itu berfungsi sebagai subjek jika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat pasif dalam kalimat di bawah ini. Contohnya, Kasdun memanggil orang itu. Dan hal ini merupakan masalah besar. Orang itu adalah objek karena nominal berdiri di belakang predikat verbal dan dapat menjadi subjek bila kalimat diubah menjadi kalimat pasif seperti terlihat pada yang Kasdun memanggil orang itu. Sebaliknya, masa besar pada kalimat bukanlah objek melainkan pelengkap karena meskipun frasa nominal tersebut berada di belakang predikat verbal, frasa itu tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kalimat dalam bahasa Indonesia tidak gramatikal. Masalah besar dirupakan oleh hal ini. Yang namanya pelengkap atau komplement mirip dengan objek pelengkap pada umumnya berupa frasa nominal, dan frasa nominal itu juga berada di belakang predikat verbal. Kedua-duanya membatasi acuan konstruksi yang menggabungkan dengan perbedaannya ialah pelengkap pada umumnya wajib hadir untuk melengkapi konstruksinya, sedangkan keterangan tidak. Tempat keterangan biasa bebas, sedangkan tempat pelengkap selalu di belakang verba beserta objek-objeknya. Akhirnya cakupan semantik keterangan lebih luas, yaitu membatasi unsur kalimat. Keterangan ada yang menyatakan alat, tempat, cara, waktu, kesertaan, atau tujuan. Contoh sebagai berikut. Dia memotong kue itu dengan garpu. Yang kedua, kami tinggal di Jatinegara. Yang ketiga, mereka masuk diam-diam. Yang keempat, beliau meninggal tahun 1970. Yang kelima, dia ke pasar dengan adiknya. Yang keenam, saya belajar supaya lulus sekolah. Contoh kalimat dasar. Subjek predikat. Redi tersenyum. Anto menggeleng. Yang kedua, subjek predikat objek. Ia menyimpan buku. Ia bertemu cowok itu. Yang ketiga, subjek predikat keterangan. Saya akan tantang di lapangan. Dia menunggu di seberang sana. Yang keempat, subjek predikat objek dan keterangan. Olay mencegat Mia di lapangan. Ia duduk manis di meja seberang. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kata yang salah atau yang kurang, mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.